Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Asatidzah dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita akan masih membacakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan agama Islam, di mana dalil yang berikutnya yaitu dalil yang keenam yang dibawakan oleh al-muallif ya di dalam kitab ini tentang keutamaan Islam adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya secara muallaq, di mana beliau mengatakan ahabbud dini ilallah al-hanifiyyatu samhah. Sebaik-baik agama yang dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyyah, ya, agama yang lurus, as-samhah, yang mudah. Al-hanifiyyatu samhah, agama yang lurus lagi mudah. Nah, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq. Ya. Hadis muallaq menurut istilah ahlul hadis adalah hadis yang salah satu perawinya yaitu gugur, ya. Nah, baik itu dari rawi yang pertama, artinya di atas sang perawi, ini guru dari sang perawi atau gurunya sang perawi, yaitu gugur, ya, tidak ada. Maka ini dikenal dengan hadis muallaq. Nah, dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sahihnya secara muallaq. Akan tetapi beliau menyebutkan hadis yang semisal dengan ini secara mausul, secara tersambung, ya, di dalam kitab beliau yang lain yaitu Al-Adabul Mufrad. Nah, ada salah seorang al-imam dalam bidang hadis yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membuat kitab yang mana beliau menyebutkan, ya, hadis-hadis muallaq Imam Bukhari, kemudian juga menyebutkan hadis-hadis atau dari jalan yang tersambung yang dinamai dengan taghliq at-ta'liq, ya, taghliq at-ta'liq atau at-taghliq at-ta'liq, ya. Ini menyebutkan atau disebutkan di dalam kitab beliau Ibnu Hajar ini hadis-hadis Imam Bukhari yang muallaq, kemudian disebutkan hadis sanad yang menyambung, ya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hadis itu muallaq, ya, maka kita tidak boleh menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari begitu saja, ya, tapi harus ada tambahannya, ya, yakni dengan mengatakan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Karena muallaq Imam Bukhari itu ada yang sahih, ya, ada juga yang tidak sahih. Nah, kalau Imam Bukhari menyebutkannya secara jazm, secara memastikan bahwa hadis muallaqnya itu sahih, baru bisa dikatakan hadis itu sahih, ya. Tapi kalau beliau tidak menyebutkan secara jazm, tapi menggunakan riwayat, ya, atau menggunakan sighat, menggunakan bentuk tidak kuat, ya, tamrid, maka itu harus diteliti kembali karena bisa jadi hadis itu tidak sahih. Nah, ala kulli hal hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dalam sahihnya,
tapi beliau juga meriwayatkan hadis yang lain yang mausul, ya, yang tersambung jalannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab beliau yang lain, yaitu Al-Adabul Mufrad, ya, di mana di dalam riwayat tersebut, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ya, tentang su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah. Ya, di dalam hadis yang mausul ini yang disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad riwayatnya dengan bentuk seperti ini. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, agama apakah yang paling dicintai oleh Allah? Agama seperti apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan al-hanifiyatus samhah. Itu agama yang hanif, yang lurus, ya, dan yang mudah. Nah, al-hanifiyah artinya, al-hanifiyah itu dari kata hanif yang berarti al-mailu, ya, yang condong, ya. Nah, yang condong kepada tauhid, yang condong kepada kebenaran, condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hanif, al-mailu ila tauhid, ya, condong kepada kebenaran. As-samhah yang mudah, as-suhulah wal yusru, ya. Nah, jadi agama yang hanif itu adalah agama tauhid, agama yang condong atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan agama Hanifiyah ini adalah agamanya asal daripada agama Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim ini. Di dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu agar, ya, ikutilah olehmu agama Ibrahim yang hanif, dan beliau bukan termasuk daripada orang-orang yang berbuat syirik. Nah, jadi al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhidan yang jauh dari kesyirikan. As-samhah artinya as-sahlah, yang mudah, wal yusru, ya, agama yang mudah. Nah, yakni yang tidak dibuat-buat, ya, agama yang mudah dan tidak dibuat-buat. Nah, tidak berat-beratkan, ya, dengan berlebihan melewati batasnya. Nah, bentuk keutamaan agama Islam yang atau yang terkandung di dalam hadis ini, ya, di mana di dalam hadis tersebut dikatakan ahabbud dini ilallah, ya, sebaik-baik atau agama yang paling dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa agama itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena agama itu menjadi agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah, ya, agama hanifiyah, yaitu Islam, ya, as-samha yang mudah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama ini agama yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjadi agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang Maha Agung, ya, tentunya tidak menyukai kecuali hal yang agung juga, hal yang utama juga. Dan disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan daripada agama Islam, yaitu agama tauhid dan agama yang syariatnya itu mudah, ya, bagi pemeluk-pemeluknya.
Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif yang menunjukkan tentang keutamaan agama Islam ini adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu secara mauquf, ya. Hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu secara mauquf, ya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis sabili was sunnah." Alaikum bis sabili was sunnah. Nah. Wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah dzakara Allah faqsha'arra jilduhu min khashyatillah illa kana mathaluhu mathala shajaratin yabisa waraquha fabainama hiya kadzalik asabatha rihun fatahat 'anha waraquha illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahata an hadhihi syajarati waraquha. Nah, disebutkan di dalam hadis ini, ya, alaikum bis sabili was sunnah. Kalian harus menapaki jalan dan sunnah, ya. Harus menapaki jalan yang benar, as-sabil dan as-sunnah, dan juga sunnah. Fa innahu laysa min 'abdin, maka sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun ala sabilin yang berada di atas jalan tersebut, yaitu jalan Islam, wa sunnah, dan di atas sunnah, dzakarallaha ta'ala, kemudian dia mengingat Allah Ta'ala, fafadat aynahu, kemudian kedua matanya, ya, menangis, ya, maka mengalirlah dari kedua matanya itu air matanya. Fafadat aynahu min khasyatillah, kemudian dia menangis karena takut dari Allah, ya, fatamassuhun naru abadan, ya, akan menyentuhnya neraka selama-lamanya. yakni tidaklah seseorang disentuh oleh api neraka selama-lamanya jika dia berada di atas jalan Islam dan juga di atas sunnah, dan dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menangis karena takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah dzakara rahman, dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas sabil, di atas Islam dan di atas sunnah, dan dia mengingat Ar-Rahman, Allah, waqsha'arra jilduhu, ya, kemudian bulu kuduknya itu berdiri, yakni ketakutan, ya. Nah, min makhafatillahi ta'ala, karena takut dari Allah Ta'ala, illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha, kecuali permisalan orang tersebut yang berada di atas sunnah, di atas agama Islam dan takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permisalannya adalah seperti pohon yang sudah kering daun-daunnya, fahiya kadzalika idza asabaha rihun fatahat anha waraquha. Dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan pohonnya sudah pada kering daunnya, datanglah angin yang berhembus yang menjatuhkan atau menggugurkan daun-daun dari pohon tersebut, ya. Nah, illa tahata anhu khatayahu kama tahata an hadhihi syajarah, ya, maka berguguranlah dosa-dosanya dari dirinya sebagaimana berguguran dari pohon ini daun-daunnya tadi. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Dan sesungguhnya mencukupkan diri di dalam sunnah, di dalam agama Islam dan sunnah, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh akan tetapi menyelisihi Islam dan menyelisihi sunnah. Nah, athar ini dibawakan oleh al-muallif, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhd, dan Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhd pula, Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya. Kemudian athar ini berasal dari Ubay
bin Ka'ab, ya. Nah, yang menunjukkan tentang keutamaan daripada Islam, ya, di mana disebutkan dalam athar ini bahwasanya fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunna dzakarallah fa fadat 'aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dia berada di atas jalan ini, ya, nah, di jalan Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa anna hadza siratin mustaqima fattabi'uh, dan bahwasanya adalah jalanku yang lurus maka ikutilah oleh kalian, yakni jalan Islam, ya. Nah, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah seorang hamba dia berada di atas jalan Rasulullah SAW ini, jalan Islam, ya, dan berpegang teguh dengan sunnah, ya, kemudian dia disentuh oleh api neraka. Itu tidak mungkin. Maka hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, atau athar ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, di mana orang yang berpegang teguh dengan Islam, mengamalkan syariat-syariatnya, ya, dan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terhindar dari azab neraka, ya, terhindar dari azab neraka. Nah, jadi wajib bagi kita untuk berpegang dengan Islam ini dan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Adalah hadis yang lain juga, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan juga sunnah-sunnah para khulafa yang mereka telah mendapatkan petunjuk, ya. Nah, kemudian permisalan, ya, ini juga merupakan bentuk keutamaan daripada agama Islam ini pula. Permisalan orang yang berada di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi SAW ini, ya, maka Islamnya tersebut dan ittiba'nya dia terhadap sunnah itu akan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya, ya. Terkumpulnya dua hal ini, yaitu Islam dan sunnah, ya, di atas diri seseorang akan menyebabkan orang tersebut itu akan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Karena Nabi karena disebutkan dalam athar ini, ya, oleh Ubay bin Ka'ab, alaikum bis sabili wa sunnah fa innahu laysa min 'abdin ala sabilin, athar ini, wa laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallah faqsha'arra jilduhu min khasyatillah illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha, ya. Dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan ini dan di atas sunnah, ya, kemudian dia mengingat Allah dan bergetarlah, ya, tubuhnya karena takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka permisalan orang tersebut seperti pohon yang kering, ya, pohon yang daunnya sudah mengering, kemudian datanglah angin yang berhembus, maka dengan angin tersebut, ya, daun-daun yang ada di pohon tadi yang sudah kering itu berguguran. Begitulah dosa-dosa yang ada pada seorang muslim yang berpegang di atas sunnah, yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berguguran dari dirinya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ainani la tamussuhuma an-nar, ya, dua mata, ya, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Maksudnya dua orang, ya, dua kelompok yang memiliki mata seperti ini, ya, bukan hanya matanya saja yang tidak disentuh oleh api neraka, tapi pemilik kedua mata tersebut, ya. Ada dua kelompok manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka karena mereka, ya, memiliki mata, ya,
seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Mata yang seperti apa? Yang pemiliknya itu tidak akan diazab oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata orang yang menangis karena takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata orang yang menangis karena takut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia suka bermuhasabah. Ya. Kalau kita selama ini jarang menangis karena takut dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita takut, ya. Jangan-jangan memang kita diharamkan untuk menangis, ya. Untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, hendaknya kita terbiasa berusaha untuk apa? Untuk bermuhasabah, ya, untuk bermuhasabah, ya, terutama ketika kita sendirian, ketika kita lagi sendirian, ya, yang sudah berkeluarga ketika dia sendirian, ya, nah, mungkin suaminya sedang tertidur, dia bangun, tapi untuk muhasabah, bukan untuk lihat HP, ya. Nah, atau yang ibunya, ya, yang ibunya dia sedang tertidur, ya, kemudian suaminya terbangun, ya, tapi bukan untuk lihat jam berapa ini, habis itu tidur lagi. Nah, ya, tapi untuk muhasabah. Hari ini dosa apa saja yang telah dia lakukan, kemudian dia menangis, ya, karena takut, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mata yang menangis, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dia lakukan, mata tersebut itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, dari azab neraka. Ya, orang yang dia bisa menangis karena takut dari Allah Subhanahu wa taala itu orang yang membiasakan dirinya itu untuk muhasabah. Kalau jarang muhasabah, ya sulit untuk menangis. Karena dunia ini, ya, sangat menyibukkan kita dan melalaikan, ya. Nah, hanya orang-orang yang dia memang bisa muhasabah yang bisa menangis. Kalau dia tidak punya kesempatan untuk bermuhasabah, sangat sulit baginya untuk menangis, ya, karena takut. Kalau menangis karena yang lainnya mungkin mudah, nangis karena kehilangan hartanya misalnya, atau kehilangan jiwa, ya, salah satu keluarganya, mungkin dia bisa menangis, ya. Dan menangis seperti ini tidak memiliki keutamaan. Menangis yang memiliki keutamaan itu menangis karena takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermuhasabah, mungkin dalam sholatnya, ya, sholatnya juga sholat sendirian. Kalau sholat bersama orang itu terkadang agak sulit, ya, untuk menangis. Nah, ya, dan kalaupun menangis bisa jadi itu dibuat-buat, bisa jadi, ya, karena sholatnya dilihat oleh orang lain. Tapi kalau dia sholat sendirian kemudian menangis, nah, seperti ini insya Allah menangis yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sentuhan api neraka. Ainani la tamussuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka pemiliknya, yaitu yang pertama, mata yang dia menangis karena takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, wa ainun bata tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang dia bermalam menjaga, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hari itu, malam itu dia tidak tertidur untuk berjaga-jaga demi kemaslahatan kaum muslimin atau masyarakat secara umum. Ya, jangan-jangan di sana ada musuh, ya, maka dia yang akan memberitahu kepada orang-orang untuk bersiap-siap. Atau jangan-jangan di sana ada orang yang ingin berbuat buruk, ya, kepada saudaranya, maka dia yang mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, ya. Maka mata orang yang dia berjaga di malam hari, ya, dalam rangka, ya, menjaga maslahat kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum, dan dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mata yang seperti ini, walaupun dia bergadang, ya, setiap malamnya, mata seperti ini akan dilindungi pemiliknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka.
ya, bukan mata yang dia bergadang tapi untuk perkara yang lain, ya, yang tidak mendatangkan maslahat, ya, untuk masyarakat, ya, secara umum. Nah, baik, ya, maka disebutkan dalam athar tadi, ya, bahwa orang yang berada di atas agama yang ala sabili wa sunnah, di atas jalan Rasul dan di atas sunnah, ya, kemudian tubuhnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, keutamaan hadis, keutamaan agama Islam yang ditunjukkan oleh athar ini, ya, tadi disebutkan yang pertama bahwasanya orang yang berada di atas jalan Islam ini dan juga di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Dan yang kedua, bahwa orang yang berada di atas jalan Islam ini dan sunnah itu akan berguguran darinya dosa-dosanya, ya, dosa-dosanya. Nah, karena Islam akan mengajarkan kepadanya, ya, Islam ini akan mengajarkan kepadanya, ya, amalan-amalan yang dengannya akan berguguran dosa pada dirinya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, Al-Qudsi, dalam hadis Qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap hanya kepadaku, maka aku akan mengampuni, ya, untukmu apa-apa yang ada pada dirimu dari dosa-dosa, dan saya tidak peduli, ya, sebesar apa dosanya. Selama engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, aku akan ampuni. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sampai, ya, ke langit, saking banyaknya, sampai dunia ini penuh dengan dosa kita hampir menyentuh langit, ya. Thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku sebelum meninggal dunia, ya, ghafartu laka, niscaya aku akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wala ubali, dan saya tidak peduli dosamu itu sebesar apa. Kemudian dikatakan lagi, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, ya, sesungguhnya engkau, ya, apabila datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dan engkau tidak berbuat syirik, ya, kepadaku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan. Ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, ya, orang yang meninggal dunia dan dia membawa la ilaha illallah yang tidak dicacati dengan kesyirikan, ya, atau dirusak dengan kesyirikan, maka orang tersebut itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keutamaan, ya, daripada agama Islam. Begitu juga di dalam hadis yang lain, yang ini berkaitan dengan zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha lillahi fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang dia bertasbih, ya, mengucapkan subhanallah di setiap akhir salatnya, ya, jumlahnya 33 kali, wa hamidallah 33, kemudian dia membaca tahmid 33 kali, wa kabbarallah 33, ya, dan dia bertakbir 33 kali mengucapkan Allahu akbar, fatilka tis'atun wa tis'un, maka jumlahnya itu 99, ya, karena masing-masing 33, tasbih 33, ya, tahmid 33 dan takbir 33, maka jumlahnya 99. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia membaca untuk
menyempurnakan 100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu. Ya, dia membaca untuk menyempurnakan 100-nya, ya, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya itu seperti, ya, luasnya lautan, ya, seperti luasnya lautan. Ini merupakan keutamaan daripada amalan-amal yang ada di dalam Islam, ya. Maka ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab tadi, bahwa orang yang berada di atas sabil, di atas Islam dan di atas sunnah, ya, maka akan berguguran dosa-dosa dari dirinya seperti bergugurannya daun-daun yang telah kering yang ada pada pohonnya, kemudian ditimpa atau terkena angin, ya, maka bergugurlah dosa-dosa tersebut. Nah, karena orang yang berada di atas jalan Islam ini dan di atas sunnah, dialah orang yang akan mengetahui dan mengamalkan apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya, mengetahui syariat-syariat Islam, mengetahui amalan-amalan dalam Islam, yang mana amalan-amalan tersebut itu bisa mendatangkan maslahat bagi dirinya, ya, di antaranya adalah menggugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Nah, ya, ini keutamaan daripada agama Islam yang ditunjukkan di dalam athar ini, ya. Jadi alaikum bis sabili wa sunnah, kalian wajib berpegang dengan jalanku atau mengikuti jalanku, yaitu jalan Islam dan sunnah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang berikutnya yang menunjukkan tentang keutamaan Islam, ya, ini agak cepat saja kita bacanya. Dalil yang ke-8 adalah hadis dari Abu Darda. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu secara mauquf pula, ya. Jadi perkataan Abu Darda, ya, athar dari Abu Darda. Tapi sebelumnya mungkin kita membacakan bagian yang terakhir dari athar Ubay ini, di mana beliau mengatakan, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Ya, sesungguhnya mencukupkan diri atau sedikit tapi sesuai di atas agama Islam, sesuai dengan Islam dan sunnah, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh untuk mengamalkan banyak amalan, akan tetapi amalan-amalan itu menyelisihi jalan, ya, menyelisihi Islam dan menyelisihi sunnah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memberkahi amal-amal walaupun sedikit, tapi dia sesuai dengan jalan Islam dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sementara amalan-amalan walaupun banyak tapi tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu, ya, tidak akan diterima, ya. Dalam athar Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dikatakan, jadi Abu Bakar itu mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam. Ini yang berkata itu Abu Bakar juga, namanya Abu Bakar bin Ayyash, ya. Nah, Abu Bakar bin Ayyash Syu'bah, ya. Namanya beliau Syu'bah, seorang qari yang ma'ruf, ya. Beliau mengatakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Ya, Abu Bakar itu tidak mendahului mereka, ya, orang-orang Islam, ya, karena banyaknya salat maupun puasa yang beliau lakukan.
Ya, ada orang yang jauh lebih banyak ya salatnya dibanding Abu Bakar. Puasanya ya ada yang lebih banyak. Tapi mereka tidak bisa mendahului Abu Bakar. Ya. Jadi yang membuat Abu Bakar ini bisa mendahului mereka semua itu apa? Walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Karena tapi dengan sesuatu yang telah tertancap kuat di dalam hatinya, yakni iman. Ya, karena imannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan banyak itu tidak menjadi tolak ukur dia akan menjadi mulia atau tidak mulianya. Ya, tapi yang menjadi tolak ukur itu adalah kesesuaian dia ya dengan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesesuaian amal dia dengan Islam dan juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadikan amalan-amalan tersebut itu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh al-muallif ya adalah athar dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan ya habadha naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yaghbinuna sahar al-hamqa wa siyamahum wala mithqalu dharratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amthalil jibali min ibadatil mukhtarrin. Ya. Betapa indahnya dikatakan oleh Abu Darda ya dari tentang Abu Darda ini, itu dikenal Abu Darda adalah orang yang sangat bijak dari umat. Orang yang paling bijak dari umat ini adalah Abu Darda. Ya, beliau itu adalah orang yang banyak untuk berpikir, banyak berpikir. Ya, Ummu Darda pernah berkata tentang suaminya ini Abu Darda. Dari Aun bin Abdullah, saya bertanya kepada Ummu Darda, "Ayyu ibadati Abi Darda kanat akthar?" Ibadah yang paling banyak yang dilakukan oleh Abu Darda itu apa? Maka beliau mengatakan, Ummu Darda mengatakan at-tafakkur wal i'tibar. Ya, yaitu tafakkur dan i'tibar, ya. Memikirkan, bertafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sam'iyah maupun yang kauniyah, kemudian mengambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, Abu Darda beliau menyebutkan dalam athar ini ya habadha naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yaghbinuna saharal hamqa wa siyamahum. Kaifa yaghbinuna saharal hamqa wa siyamahum. Ya, maksudnya seorang hamba ya bisa jadi dia banyak tidur di malam hari dan jarang puasa di siang hari. Akan tetapi dia memiliki pahala yang jauh lebih besar daripada orang yang banyak sholat di malam hari ya dan banyak puasa di siang harinya. Ya. Nah, karena apa? Yang menyebabkan dia itu bisa memiliki pahala yang jauh lebih baik daripada orang yang banyak melakukan sholat ya, dan puasa sunnah tadi ya, karena dia membangun yang sedikit yang dia lakukan tadi itu di atas sunnah ya, di atas jalan yang benar dan di atas sunnah ya. Sementara orang yang banyak melakukan sholat malam tadi dan puasa sunnah tadi, mereka membangunnya bukan di atas sunnah dan di atas Islam yang benar, maka mereka disebut dengan ya apa? Orang-orang yang tertipu dengan ibadahnya. Orang-orang yang tertipu dengan ibadahnya. Ya. Di mana Abu Darda mengatakan di sini, "Walimithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin." Dan sungguh ya,
kebaikan yang hanya sebesar atau seberat dzarrah, seberat biji sawi kalau diartikan secara umumnya, yakni kebaikan yang sangat kecil tapi diiringi dengan ketakwaan, dengan keimanan dan juga keyakinan, a'zamu wa afdalu wa arjah, itu jauh lebih agung dan lebih utama, ya, serta lebih berat, min amsalil jibal min ibadatil mukhtarrin, daripada, ya, ibadah-ibadah orang-orang yang tertipu walaupun besarnya itu seperti gunung, ya, walaupun besarnya seperti gunung. Dalam athar ini yang menunjukkan tentang keutamaan Islam, ya, bahwasanya orang yang dia beramal kebaikan dengan bagusnya Islam yang dia miliki dan ketakwaan serta keyakinannya, itu pahalanya akan dilipat gandakan, berlipat-lipat, ya. Maka qalilu amalihi khairun min katsiri ibadatil mukhtarin. Sedikitnya amal yang mereka lakukan itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu, ya. Orang-orang tertipu ini orang yang banyak ibadah tapi tidak dibangun di atas sunnah, tidak dibangun di atas Islam. Yang penting dia ingin berbuat baik, ya. Jadi hujahnya itu, ya, lebih banyak itu lebih baik, ya, walaupun tidak sesuai dengan sunnah, ya. Kalau lebih banyak tapi di atas sunnah itu tentu lebih baik, ya, dan di atas Islam yang benar. Akan tetapi kalau banyaknya bukan di atas sunnah dan bukan di atas Islam yang benar, maka banyaknya tadi itu akan sia-sia saja. Banyaknya tadi itu akan sia-sia saja. Seperti, ya, ibadahnya orang-orang ahlu bid'ah atau ibadahnya orang-orang yang beragama selain agama Islam, ya. Ada orang-orang Yahudi misalnya, atau ada orang Nasara yang dia sangat getol dalam berbuat baik, ya, misalnya sangat getol dalam beribadah. Dikenal orang ini, ya, sangat sering ke tempat ibadahnya, ke gerejanya misalnya, ya, untuk orang Nasaranya, atau ke untuk orang-orang Yahudinya, ya, ke tempat ibadahnya, ya, sinagognya misalnya, ya. Dan dia juga orang yang dikenal dengan kedermawanannya, tidak ada artinya sama sekali dibanding seorang muslim, ya, yang dia baik agamanya walaupun dalam hal kebaikan mungkin tidak kelihatan semuanya, ya, orang-orang tadi, orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi atau orang-orang selain Islam, atau juga sesama Islam, ya, orang ini berpegang dengan sunnah dan Islam juga berpegang dengan sunnah, ya, walaupun amalnya sedikit akan jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mengamalkan amalan yang banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka al-ibratu laysa bi kathratil amal, ya, al-ibratu bi muwafaqatihi lil Qur'ani wa sunnah. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi ukuran itu, ya, adalah bukan banyaknya amal perbuatan yang dia lakukan, ya, di dalam Islam ini, tapi yang menjadi tolak ukur itu adalah kecocokan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau amalnya cocok dengan Al-Quran dan Sunnah walaupun sedikit, itu jauh lebih baik dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan yang banyak tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka ini diantara keutamaan yang ada dalam agama Islam ini. Orang yang dia beragama Islam, ya, dan menjaga syariatnya serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya, walaupun mungkin amalannya sedikit, ya, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang non-Islam, ya, yang mereka dikenal dengan, ya, orang yang berbuat banyak kebaikan, ya, orang yang berbuat banyak kebaikan. Begitu juga orang yang sedikit tapi sesuai sunnah jauh lebih baik daripada orang yang banyak melakukan amalan-amalan tapi bukan di atas sunnah, ya, melakukan amalan-amalan tapi bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam
agama Islam ini. Oleh karena itu, asatidzah dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwani dan akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul ya memastikan dan berusaha agar Islam kita ini ya kita jaga dengan baik, dan Islam kita ini adalah Islam yang benar yang dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, dan itu bisa dilakukan dengan ya memastikan bahwa perbuatan ini ada dalilnya, ya ada dalilnya dan keterangan dari para ulama ya tentang dalil-dalil tersebut. Nah, karena orang yang beramal seperti ini akan jauh lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu dengan Islamnya ya. Nah, yang tertipu dengan Islamnya ya, walaupun amalnya itu seperti gunung yang sangat besar. Hal ini seperti yang Nabi SAW sampaikan ketika mensifati orang-orang Khawarij. Mensifati orang-orang Khawarij. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan, "Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-dini kama yamruqus sahmu min ar-ramiyah." Ya. Salah seorang di antara kalian akan menganggap rendah salatnya jika dibanding salat orang-orang Khawarij. Puasanya jika dibanding puasanya orang-orang Khawarij. Mereka membaca Quran dan bahkan mereka hafal Quran. Yamruquna la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Quran tapi tidak pernah melewati tenggorokannya. Yakni Qur'annya cuma di mulut saja, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke iman. Ya. Maka Nabi mengatakan yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama Islam sangat cepat, melesat seperti melesatnya anak panah dari busurnya, ya, dari busurnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya al-ibrah laisa bi kathratil amal aw al-ibadah, ya, laisa bi kathratil ibadah wa laisa bi kathratil jihad, ya, dan yang lainnya. Yang menjadi tolak ukur itu, ya, bukan dengan banyaknya ibadah, bukan dengan banyaknya jihad. Kalau dari banyaknya ibadah, orang Khawarij jauh lebih banyak ibadahnya daripada para sahabat saat itu secara umum. Ya, kalau mereka berperang itu ya bisa jadi lebih hebat lagi dibanding para sahabat secara umum. Ya, akan tetapi Nabi mengatakan tentang orang Khawarij ini, mereka itu keluar dari Islam ya seperti melesatnya anak panah itu dari busurnya, sangat cepat ya. Ketika kita melepas anak panah dari busurnya itu bukan hitungan ya menit ya. Nah, sangat cepat melesat, mungkin kurang dari 1 detik sudah melesat ya anak panah tadi. Nah, begitulah dia sangat cepat meninggalkan agama ini ya, karena mereka tidak berpegang dengan sabil dan sunnah. Tidak berpegang dengan sabil dan sunnah ya, dan tidak mengembalikan pemahaman Al-Quran dan sunnah ini kepada para ahlinya, kepada para sahabatnya. Makanya tidak ada para sahabat di kalangan Khawarij ya. Di kalangan Khawarij tidak ada para sahabatnya ya. Orang-orang Syiah juga tidak ada para sahabatnya. Mereka memahami agama ini dengan kepala mereka sendiri. Maka hendaknya ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita beragama ya, kita berusaha untuk mencari tahu ya. Nah, dan memastikan bahwa agama ini adalah agama yang pernah dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah alim ajma'in, dan juga orang-orang yang berada di qurun al-mufaddalah, di generasi-generasi yang utama, di mana Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni orang-orang yang hidup pada zaman beliau, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka ya. Mengikuti mereka itu bukan hanya sekedar mereka datang ya, mengikuti mereka dari sisi zaman, dari sisi waktu, tapi mengikuti mereka dalam agama ya, dan juga dalam sunnahnya ya, dalam agama mengikuti pemahaman para sahabat ya, dan mengikuti sunnahnya para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'in
ya, para tabi'in, dan mengikuti pemahaman para ulama yang mengikuti para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, ya. Nah, terutama dalam perkara-perkara yang itu sifatnya ijtihadiyah, ya, perkara-perkara yang tidak ada bentuknya secara khusus, ya, di zaman Nabi SAW atau zaman para sahabatnya, tapi sudah ada kaidah global, ya, kaidah umum yang bisa menjadi, ya, penentu, ya, untuk perkara-perkara yang tidak ada pada zaman mereka dahulu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani dan akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa dalil yang disebutkan oleh al-muallif yang menunjukkan tentang keutamaan daripada agama Islam, ya. Setidaknya ada 8 dalil, ya, yang disebutkan, yang mana 2 dalil terakhir itu adalah athar, ya, dari Ubay bin Ka'ab dan juga dari Abu Darda. Walaupun para ulama tentang athar ini ada perbedaan pendapat, ya, tentang kesahihannya dan tentang kedhaifannya. Akan tetapi secara makna itu sahih, ya, secara makna itu benar. Nah, dan setelah ini insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya tentang bab wujubud dukhuli fil Islam, bab tentang wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan daripada agama Islam yang telah disebutkan dalam dalil-dalil tadi, maka tidak ada bagi kita, ya, alasan untuk tidak masuk ke dalam agama Islam ini, karena kita mengetahui bahwa keselamatan itu hanya dengan Islam, masuk surga itu hanya dengan Islam, ya, bergugurannya dosa-dosa itu hanya dengan Islam, ya, banyaknya amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Islam. Maka tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk tidak masuk ke dalam agama Islam, ya, bagi orang yang mengetahuinya. Maka wajib bagi kita untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Dan ini bab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kemudian al-mu'allif juga menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk memeluk agama Islam. Baik, sampai di sini dulu, ya, kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah yang terus bersemangat, ya, untuk menggali tentang Islam ini, ya, dengan baik, dengan benar, ya. Keinginan yang besar dari kita untuk mengetahui Islam yang murni, ya, karena kemurnian Islam tetap akan terjaga sampai hari kiamat kelak dengan dibangkitkannya, ya, di tengah-tengah kita orang-orang yang mereka ikhlas, ya, untuk menjaga agama Islam ini, ya, dari sumber-sumbernya, ya, menjaganya dari kotoran-kotorannya, sehingga orang-orang setelah mereka itu bisa mengetahui, ya, tentang kemurnian Islam itu, ya. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.